Selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu. Berjumpa kembali dengan saya Neneng di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi 18 Maret 2023. Nah, pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa nih. Seorang opa yang sangat rajin pelayanan dulunya sebagai seorang prodiakon di gereja katedral maupun di gereja Immanuel. Beliau adalah salah satu anggota Societas Santa Clara juga. Nah, kita sambut beliau adalah Opa Frans. Sugeng enjing Opa Frans. Sugeng enjing Mbak. Apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat, ya. baik-baik. Ya, senyum dulu Opa. Nah gitu dong Opa. Nah, sebagai orang Katolik hari ini kita memperingati Santo Cyrillus dari Yerusalem ya. Beliau dikenal sebagai seorang uskup dan pengaku iman nggih Opa nggih. Untuk mengobati rasa penasarannya Neneng dan pemirsa sekalian yang di rumah, pecinta acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, monggo diceritakan riwayat hidupnya Santo Cyrillus dari Yerusalem itu bagaimana Opa? Iya, Santo Cyrillus dilahirkan di Yerusalem pada tahun kira-kira 315 Masehi. Pada tahun 340 ia ditahbiskan menjadi imam oleh Uskup Maximus. Selanjutnya diminta oleh Uskup Maximus untuk menjadi katekis atau guru agama, membantu para imam-imam yang lain untuk menghadapi pada saat itu ada bid'ah atau boleh dikatakan ajaran sesat, ajaran sesat sampai di situ dulu. Ya, nah di dalam dirinya itu saat menjabat sebagai imam itu kan ada karya pelayanan yang beliau itu ya tulis ya itu Opa. Apa itu Opa? Karya pelayanannya ialah tadi saya ulangi, menjadi katekis. Katekis membantu para imam-imam yang lainnya karena pada waktu itu ada beberapa ajaran sesat yang ada di Yerusalem yang tentunya penganut salah satu diantaranya ialah Arianisme yang pemimpinnya bernama Arius. Ya. Ajaran bid'ah itu mengakui Yesus sebagai pemimpin, bukan mengakui kealahannya. Sungguh suatu bid'ah, suatu ajaran yang sesat bagi gereja Katolik yang mempertahankan Yesus beserta gerejanya tentang kebenaran yang sejati. Ya. Contohnya seperti apa itu Opa? Contoh ialah mengakui Yesus sebagai pemimpin, tetapi tidak mengakui kealahannya. Jadi dia tidak mengakui Tritunggal Maha Kudus. Dikatakan bahwa Yesus adalah pemimpin biasa, pemimpin umat, jadi tidak sebagai Allah. Mereka itu memahami Injil itu secara wadak ya Opa ya? Iya, karena seperti itu ya Opa ya? Iya, seperti itu. Karena dia menganggap bahwa tidak mungkin manusia itu dianggap Allah, suatu hal yang mustahil menurut ajaran mereka. Tetapi yang sebenarnya ajaran gereja yang benar ialah sungguh Allah, sungguh manusia. Sungguh Allah, sungguh manusia, yaitu Yesus Kristus yang kita sembah ya Opa ya. Nah, sekilas Neneng membaca bahwa pada saat pemerintahan Romawi ya Opa ya, oleh siapa? Kaisar Julianus itu.
itu mau membuktikan bahwa Yesus itu waktu itu membangun bait Allah, apa bagaimana itu Bapak ceritanya? Pada saat kehancuran Yerusalem, itu bait Allah di Yerusalem rata dengan tanah, tidak ada satupun batu yang satu di atas batu yang lainnya, sehingga rata dengan tanah. Dan Tuhan Yesus meratapi bahwa Yerusalem, bait suci Yerusalem tidak akan dibangun kembali. Nah, kemudian si raja ini tadi, Kaisar Yulianus itu ingin membuktikan bahwa dia ingin membuktikan bahwa sabda Yesus itu tidak benar. Dia ingin membangun bait Allah kembali karena dia merasa sebagai seorang kaisar tentu mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas dan mempunyai tentu saja dia bisa mengumpulkan dana-dana dari umatnya, atau dari kaisar-kaisar yang lain untuk membantu membangun bait Allah kembali. Ternyata bahwa dengan tenang Uskup Cyrillus mengatakan bahwa tidak mungkin akan terlaksana. Saya potong sebentar. Tadi jadi imam, terus habis itu diangkat oleh tahun 340 diangkat menjadi uskup. Berarti menggantikan Uskup Maximus tadi ya, Opa ya. Lanjut Opa. Setelah menggantikan Uskup Maximus, maka Uskup Cyrillus itu pertama menghadapi bid'ah dulu. Sesudah bid'ah itu masih ada PR yang lain, yaitu menghadapi Kaisar Julianus pada tahun 361. Itu dia ingin membangun bait Allah yang telah rata dengan tanah. Yang tadi Opa ceritakan itu ya, dan kenyataannya tak berhasil. Iya, tak berhasil. Lalu kenapa tidak berhasil? Karena tentunya sabda Allah itu tidak ada yang tidak salah, pasti benar. Pasti benar. Maka terjadilah gempa bumi, lalu kebakaran, lalu bencana alam yang lain, sehingga pembangunan yang direncanakan itu gagal, dan itu tidak terlaksana sampai sekarang. Ya, setelah banyak bencana itu kemudian Kaisar Julianus menyerah ya, karena bencana alam gitu. Ya Opa. Wah, menarik sekali ya Opa ya. Cerita tentang Santo Cyrillus ya pada hari ini tanggal 18 Maret, bahwa beliau juga berkarya juga ya, membuat buku ya Opa ya. Membuat buku itu buku katekis, bahwa pelajaran agama yang pertama ya, yang secara ringkas menguraikan kredo para rasul dan sakramen. Juga buku tentang ajaran cinta kasih. Cinta kasih dan dengan ekaristi, iman dan kebenaran. Terus habis itu ekaristi juga yang kita anut sampai sekarang, sampai kita setiap misa itu pasti mengalami itu ya Opa ya. Dalam tradisi Jawa ada yang filsafat Jawa yang apabila engkau bisa bersatu dengan Allahmu, maka kamu akan menjadi sempurna. Bersatu dengan Allah di dalam gereja Katolik adalah menerima komuni, di mana Tuhan menyatakan dirinya sebagai roti dan anggur dan dibagikan kepada umat. Sehingga tubuh dan darah itu yang betul-betul tubuh Kristus dan darah Kristus kita menyantap sebagai kekuatan kita untuk hari itu. Karena manusia sangat rapuh terhadap salah dan dosa. Jadi kalau bisa setiap hari diperbarui dengan menyantap tubuh dan darah Kristus, maka kita akan menjadi predikat anak-anak Allah, yang artinya kita tingkah laku kita serupa dengan Allah, yaitu cinta
kasih. ya itu ya. Yang harus kita teladani ya sebagai Yang harus orang kita Katolik teladani. dari Santo Cyrillus ini adalah satu cinta kasih itu ya Opa ya. Terus juga beliau juga pribadi yang lemah lembut dan baik hati ya Opa ya, dan selalu teguh akan iman, akan memperjuangkan kebenaran Kristus dan gerejanya. Ya, betul sekali Opa. Nah, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini Opa di acara Oke Hari Ini Orang Kudus hari ini. Sama-sama. Marilah kita berdoa penutup sebelum acara kita tutup Opa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Cyrillus dari Yerusalem, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa di acara Oke Hari Ini Orang Kudus hari ini selanjutnya.